Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan proses pembuatan root silinder hidrolik pada alat berat yang akan dijelaskan oleh Ahmad Nizar Muzaki. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang root silinder hidrolik. Root silinder hidrolik adalah komponen dalam sistem hidrolik yang berfungsi sebagai aktuator linear. Root silinder hidrolik terdiri dari silinder piston dan batang piston atau root itu sendiri. Ketika fluida hidrolik dipompa ke dalam silinder, piston akan bergerak maju atau mundur sehingga menghasilkan gerakan linear. Tahapan pembuatan root silinder hidrolik yang pertama yaitu desain dan perancangan. Desain itu meliputi pembuatan sketsa, gambar teknik atau gambar dua dimensi, dan itu membutuhkan ukuran yang kita butuhkan. Ukuran itu tergantung yang kita butuhkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pemilihan bahan pada root silinder hidrolik. Bahan yang digunakan yaitu baja yang berbentuk poros dan harus tahan tekanan, haus, dan korosi. Beberapa bahan yang digunakan: baja tahan karat, misal baja karbon yang berkualitas tinggi dilapisi krom plating untuk meningkatkan ketahanan aus dan korosi. Baja karbon adalah jenis baja yang terutama terdiri dari besi dan karbon dengan sedikit elemen lain seperti mangan, silikon, dan fosfor, dan kandungan karbonnya umumnya hingga 2,06%. Pada root silinder hidrolik, baja karbon menjadi pilihan karena harga ekonomis dan mudah diproses, dan dapat memberikan kekuatan yang cukup untuk berbagai aplikasi. Berdasarkan kandungan karbonnya, baja karbon yang digunakan pada root silinder hidrolik dapat menjadi 3 jenis, yaitu baja karbon rendah, baja karbon sedang, dan baja karbon tinggi. Baja karbon rendah, kandungan karbonnya 0,04% hingga 0,30%. Memiliki sifat lunak, mudah dibentuk dan dilas, namun kekuatannya relatif rendah. Sedangkan baja karbon sedang, kandungan karbonnya 0,30% hingga 0,83%. Memiliki kombinasi kekuatan dan kelenturan yang seimbang dan dapat diperkeras melalui perlakuan panas. Dan juga baja karbon tinggi, kandungan karbon 0,83% hingga 1,5%. Sangat keras dan tahan haus, namun lebih rapuh dan sulit dilas. Jenis ini jarang digunakan pada root silinder hidrolik kecuali aplikasi khusus yang membutuhkan ketahanan haus ekstrim. Baiklah, saya akan menjelaskan cara pemotongan bahan. Bahan dasar batang baja untuk rod dipotong sesuai ukuran desain menggunakan alat seperti contoh mesin bubut untuk menyesuaikan bentuk yang diinginkan. Contoh mesin bubut membentuk benda kerja menjadi silinder atau bulat dengan memutar material sambil dipahat untuk membuat komponen presisi seperti poros. Yang kedua, mesin gerinda untuk memotong sesuai ukuran spesifik. 4. Pengerjaan permukaan. Ini adalah tahap krusial untuk memastikan kinerja dan umur pakai root silinder. Permukaannya dihaluskan dengan mesin poles, kemudian dilapisi dengan chrome plating dengan ketebalan tertentu, biasanya 0,05 hingga 0,15 mm untuk melindungi dari aus dan korosi. Setelah plating, permukaan dihaluskan hingga mencapai kekerasan yang diinginkan. Karena pada silinder biasanya ada kecacatan sedikit pada batangnya, lalu bisa dipoleskan dengan alat poles agar mendapatkan hasil yang optimal. Tahap kelima yaitu pengujian.
Setelah root cylinder selesai dirakit, selanjutnya akan kita uji. Yang pertama itu ada uji kebocoran, yaitu root cylinder diberikan tekanan yang lebih tinggi dan diperiksa apakah ada kebocoran oli pada segel atau pada sambungan root cylinder. Yang kedua yaitu uji gerakan. Root cylinder itu diuji gerakan maju dan mundur. Nah, setelah diuji itu apakah ada gerakannya apakah lancar atau tidak, atau kan ada gerakan yang seret atau tidak. Jika dia lancar maka root cylinder lulus untuk tahap pengujian. Dan yang ketiga yaitu ada uji tekanan, yaitu root cylinder diberikan tekanan yang lebih tinggi dari standarnya untuk dipastikan apakah root cylinder itu bisa digunakan dalam tekanan tinggi atau tidak. Nah, jika dalam 3 tahapan tersebut ada terjadi kegagalan, maka yang pertama dilakukan yaitu root cylinder diidentifikasikan di mana letak kegagalannya, dan setelah itu maka akan dilakukan perbaikan. Tahap yang terakhir yaitu finishing, yaitu root cylinder yang telah selesai tahap pengujian itu akan diberikan finishing berupa diberikan cat anti korosi, dan setelah diberikan cat anti korosi maka root cylinder siap digunakan dan diaplikasikan pada alat berat dan juga mobil angkut. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih.